Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang dakwah Islam masa Khulafaur Rasyidin. Saya Ihsan Maulana Al-Faruq sebagai moderator. Saya Gatari Juitamanda sebagai pemateri 1. Saya Keisha Tenaura sebagai pemateri 2. Saya Jenny Ismawati sebagai pemateri 3. Saya Difasal Sabil Mahesayu sebagai pemateri 4. A. Strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. B. Strategi dakwah Umar bin Khattab. C. Strategi dakwah Utsman bin Affan. D. Strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. A. Strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Strategi dakwah yang dilakukan Abu Bakar adalah menjaga stabilitas negara dan mengemban kekuasaan Islam. Setelah mendapat baitan dari penduduk Madinah, hal pertama yang dilakukan Abu Bakar adalah mengirim pasukan yang dipimpin Usamah bin Zaid. Pasukan itu bertugas memerangi pasukan Romawi yang menguasai perbatasan Suriah. 1. Abu Bakar melanjutkan ekspedisi pasukan Usamah. Sebenarnya, pengiriman pasukan Usamah bin Zaid ke Romawi merupakan keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau wafat. Usamah menunda keberangkatannya dan kembali ke Madinah, meskipun banyak sahabat lainnya yang tidak setuju dengan keputusannya. Abu Bakar tetap mengirimkan Usamah bin Zaid ke Romawi. Pasukan Usamah selama 40 hari meninggalkan Madinah dalam rangka mengemban tugas untuk menghadapi para pembangkang terhadap negara yang tidak mau membayar zakat. Pasukan Usamah pulang dengan membawa kemenangan dan berhasil menumpas para pemberontak. 2. Penumpas terhadap kaum Ridho dan Nabi palsu. Pada masa awal pemerintahan Abu Bakar, ada 3 masalah besar yang dihadapi, yaitu adanya kaum murtadin atau kaum ridho, munculnya nabi-nabi palsu, dan kelompok yang ingkar membayar zakat. Untuk mengembalikan mereka pada ajaran Islam, Khalifah Abu Bakar membentuk 11 pasukan dengan pemimpinnya masing-masing. Setiap panglima pasukan mendapat perintah untuk mengembalikan keamanan dan stabilitas daerah yang ditentukan. Nama ke-11 panglima dan tugasnya. A. Khalid bin Walid diperintahkan untuk memerangi Tulailah bin Khalid yang mengaku sebagai nabi dan Malik bin Nuwairah yang memimpin pemberontakan di Al-Battah, suatu daerah di Arab bagian tengah. B. Ikrimah bin Abu Zahal diberi tugas untuk memerangi Musailamah al-Kadzab, seorang kepala suku yang mengaku sebagai nabi. Gerakan itu muncul di daerah Bani Hanifah yang terletak di pesisir timur Arab. C. Syurahbil bin Hasanah mendapat tugas membantu Ikrimah sebagai pasukan cadangan jika tugasnya selesai. Ia dan tentaranya diperintahkan langsung menuju pusat wilayah Yamamah. D. Muhazir bin Umayyah diutus untuk menundukkan sisa-sisa pengikut Aswad al-Ansi atau orang pertama yang mengaku sebagai nabi di Yaman. E. Hazaifah bin Muhsin al-Galfani diperintahkan untuk mengamankan daerah Daba yang terletak di wilayah Tenggara dekat Omam sekarang juga karena pemimpin mereka mengaku sebagai nabi. F. Arofaza bin Harsamah ditugaskan untuk mengembalikan stabilitas daerah Muhroh dan Omam yang terletak di pantai selatan Jazirah Arab. Mereka membangkang terhadap pemimpinan Abu Bakar. G. Suaib bin Muqarin diperintahkan untuk mengamankan daerah Tihamah yang terletak di sepanjang pantai Laut Merah. Mereka juga mengembangkan terhadap kepemimpinan Abu Bakar. H. Al-Ala bin Hadrami mendapat tugas ke daerah kekuasaan kaum Ridho yang terletak di wilayah Bahrain. Mereka memberontak terhadap kepemimpinan Islam di Madinah. I. Amru bin As diutus ke wilayah suku Quda'ah dan Wadiyah yang terletak di barat laut Jazirah Arab. J. Khalid bin Said mendapat tugas menghadapi suku-suku besar bangsa Arab yang ada di wilayah tengah bagian utara, Samapi ke perbatasan Suriah dan Irak yang juga menunjukkan pembangkangan terhadap kekuasaan Islam. K.
Ma'an bin Hizaz mendapat tugas untuk menghadapi kaum Ridho yang berasal dari suku Salim dan Hawazin di daerah Taif yang membangkang terhadap kepemimpinan Islam. 3. Perluasan wilayah Islam. Pemerintahan Abu Bakar sebagai khalifah sangat singkat, hanya 2 tahun 3 bulan, tetapi ia mampu mengamankan negara dari perpecahan dan kehancuran. Baik di kalangan sahabat mengenai persoalan pengganti Nabi Muhammad SAW maupun tekanan-tekanan yang datang dari luar dan dalam. Setelah dapat mengembalikan stabilitas keamanan Jazirah Arab, Abu Bakar beralih pada permasalahan luar negeri. Pada saat itu, di luar kekuasaan Islam terhadap dan kekuatan adidaya yang dinilai dan mengganggu keberadaan Islam, baik secara politik maupun agama. Kedua kerajaan itu adalah Persia dan Romawi. B. Strategi dakwah Umar bin Khattab. Strategi dakwah yang dilakukan Umar bin Khattab dengan Abu Bakar pada prinsipnya mempunyai pola yang sama, yaitu perluasan wilayah Islam. Namun, pola kepemimpinan Umar bin Khattab agak berbeda dengan Abu Bakar. Setelah menerima bayat dari kaum muslimin, hal pertama yang dilakukan Umar bin Khattab adalah memberhentikan Khalid bin Walid dari jabatan tertinggi pasukan Islam. Alasan ulama pemberhentian itu adalah adanya kecenderungan tentara Islam untuk mengagungkan panglima. 1. Memilih panglima pasukan Islam yang tepat. Sejarah Islam mencatat sejumlah panglima perang terhebat sepanjang masa. Salah satunya Usama bin Zaid. Usama merupakan panglima Islam termuda sekaligus panglima terakhir yang ditunjukkan langsung Rasulullah SAW. Dia mulai memimpin perang pada usia 18 tahun. 2. Perluasan wilayah Islam. Berpijak dari strategi kepemimpinan Utsman bin Affan di atas, maka dari sisi dakwah dan perluasan wilayah kekuasaan Islam, Utsman bin Affan juga melanjutkan penaklukan Asia Tengah. Ia telah memperluas wilayah kekuasaan di Madinah. Utsman bin Affan yang menggantikan Umar bin Khattab sebagai khalifah juga memerintahkan pengembangan wilayah. Adapun dalam perluasan ke daerah timur, pasukan Islam berhasil menundukkan Armenia Utara. Selain itu, pada masa pasukan membangun angkatan laut yang kemudian berhasil menaklukkan Pulau Cyprus dan Rhodes, pada tahun 28 Hijriah atau 648 Masehi, mereka berhasil menaklukkan Pulau Cyprus. Setahun kemudian, Pulau Rhodes juga berhasil direbut dari tangan Romawi. Dengan dikuasainya kedua pulau tersebut, keamanan pantai Suriah, Palestina, dan Mesir menjadi terjamin aman dengan mengadakan angkatan laut selalu berpatroli di sepanjang pantai dan Laut Tengah. Pada masa akhir pemerintahannya, kekuasaan Utsman bin Affan membentang dari Tripoli di barat sampai seluruh Asia Tengah di timur, dan dari Yaman di selatan sampai Armenia Utara, Azerbaijan, dan Turkistan Utara. Ia wafat pada bulan Haji tahun 35 Hijriah. Dalam usia 82 tahun setelah menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun, ia dimakamkan di kuburan Baqi Madinah. 3. Jasa-jasa Umar bin Khattab dalam perkembangan Islam. Pada tahun 14 Hijriah, Umar bin Khattab menaklukkan Damaskus dengan jalan damai dan peperangan. Pembukaan kota Hims dan Baklabaka dengan cara damai, sedangkan Basrah dan Ablah melalui peperangan. Pada tahun 15 Hijriah, Umar bin Khattab menaklukkan Yordania dengan cara peperangan kecuali wilayah Tabariyah yang dibuka dengan jalan damai.
Pada tahun 16 Hijriah, Umar bin Khattab melakukan kota Al-Madain, Al-Ahwaz, dan Tikrit. Di samping itu, terjadi perang Jalula dan Yazajir, 3 anak Kisra, melarikan diri ke rai wilayah utara Iran. Pada tahun 17 Hijriah, Umar bin Khattab melakukan kota Aswas dengan cara damai. Pada tahun 18 Hijriah, Umar bin Khattab melakukan Jundi Sabur dengan cara damai dari kota Hawan melalui peperangan. Pada tahun 20 Hijriah, Umar bin Khattab melakukan Mesir dengan cara damai, kecuali Alexandria dengan jalan perang. Pada tahun 21 Hijriah, Alexandria, Nahawan, dan Baraka ditaklukkan oleh Umar dengan peperangan. Pada tahun 22 Hijriah, Umar bin Khattab berhasil melakukan Azerbaijan dengan cara damai. Pada tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab membuka Korman, Sajistan, Makran berupa daerah, pegunungan, dan Asfahan. Strategi dakwah Utsman bin Affan. Sesudah Utsman bin Affan dijabat sebagai khalifah, ia mulai mengatur siasat dan strategi kepemimpinannya. Dalam kebijakan politiknya, Utsman bin Affan pada tahap awal mengikuti jejak khalifah sebelumnya. Oleh karena itu, pada paruh pertama masih pemerintahnya keputusan-keputusan yang dibuat merupakan kelanjutan dari kebijakan khalifah sebelumnya. 1. Memadamkan api pemberontakan. Ditinjau dari strategi kepemimpinannya, Utsman bin Affan tidak jauh berbeda dengan Umar bin Khattab. Yang menjadi perbedaan adalah penggantian beberapa gubernur sehingga menimbulkan gejolak dan nilai lebih mementingkan hubungan kerabat dalam mengangkatnya. Ia mengangkat sanak saudara, paling banyak menyebabkan gejolak di masyarakat, para penjabat negara dan para pengalima pada era dengan sejenak saudaranya yang tidak cakap sebagai pengganti mereka. Benarkah Utsman bin Affan melakukan nepotisme? Terhadap beberapa alasan yang dapat ditarik kesimpulan bahwa Utsman tidak nepotisme yakin sebagai berikut. A. Para gubernur yang diangkat Utsman bin Affan tidak semuanya familinya. B. Utsman bin Affan mengangkat familinya, tentu ia menghukum yang bersalah setelah dihentikan, mereka justru tidak dipertahankan. Bahkan Walid bin Uqbah setelah dihentikan dan dihukum. Sebaliknya justru melakukan propaganda dan pembangkakan terhadap negara yang memobilisasi massa yang diakhiri dengan pembunuhan Utsman bin Affan. C. Utsman bin Affan mengangkat Walid bin Abdul menjadi amir pada tahun ketiga kekuasaannya. D. Meskipun sebagai penjabat diangkat dari kalangan keluarganya, tetapi semuanya punya reputasi tinggi dan memiliki kemampuan. Kelemahan Khalifah Utsman bin Affan dalam strategi kepemimpinan adalah lanjut usia ditunjukkan pada tuntunan para pembangkang. Seharusnya sebagai khalifah lebih tegar menghadapi situasi. Jika Utsman bin Affan dapat memanfaatkan tentara Islam yang masih setia kepadanya, tentu program itu dapat diatasi mereka di luar kontrol Utsman bin Affan yang memang sudah berusia lanjut, sehingga rakyat menganggap hal tersebut sebagai kegagalan Utsman bin Affan sampai pada akhir ia wafat terbunuh. 2. Peluasan wilayah Islam. Di antara para Khulafaur Rasyidin, nama Utsman bin Affan dikenang sebagai pribadi yang lembut, bijaksana, dan kependirian teguh. Meneruskan kepemimpinan Umar bin Khattab,
Khalifah Utsman juga berupa memperluas wilayah hingga keluar Jazirah Arab. Pada tahun ke-24 Hijriah, Utsman mengirimkan pasukan yang dipimpin Al-Walid bin Aqabah. Mereka bergerak menuju negeri di utara, khususnya Azerbaijan dan Armenia. Para pemimpin dari dua negeri itu telah mengkhianati perjanjian dengan kaum muslimi pada era Umar bin Khattab. Mirip dengan dua negeri di utara Arab, orang-orang Iskandariya di Mesir juga menolak perjanjian dengan kaum muslimah sebab karena mereka mendapat songkongan dari Romawi pada tahun 25 Hijriah pasukan muslimah. Pada tahun ke-26 Hijriah sebanyak 1.300. Ya itu. Orang pasukan muslimah dapat menaklukkan Sabur. Mereka dipimpin Utsman bin Abi Asa setahun kemudian. Khalifah Utsman mengamarkan kepada Abdul bin Sya'ad bin Abi. Saat itu pasukan muslimah terdiri dari 20.000 orang. Adapun jumlah pasukan lawan yakni dari kaum Berber terdiri pada 1.020.000 orang alias 6 kali lipat bala tentara muslimah. Pada tahun ke-20 nama Utsman bin Affan dikenang sebagai pribadi yang lembut, bijaksana, dan kependirian teguh. Meneruskan kepemimpinan Umar bin Khattab, Khalifah Utsman juga berupa memperluas wilayah hingga keluar Jazirah Arab. Pada tahun ke-24 Hijriah, Utsman mengirimkan pasukan yang dipimpin Al-Walid bin Aqabah. Mereka bergerak menuju negeri di utara, khususnya Azerbaijan dan Armenia. Para pemimpin dari dua negeri itu telah mengkhianati perjanjian dengan kaum muslimi pada era Umar bin Khattab. Mirip dengan dua negeri di utara Arab, orang-orang Iskandariya di Mesir juga menolak perjanjian dengan kaum muslimah sebab karena mereka mendapat songkongan dari Romawi pada tahun 25 Hijriah pasukan muslimah. Pada tahun ke-26 Hijriah sebanyak 3 miliar 3.300 ya itu. Orang pasukan muslimah dapat menaklukkan Sabur. Mereka dipimpin Utsman bin Abi Asa setahun kemudian. Khalifah Utsman mengamarkan kepada Abdul bin Sya'ad bin Abi. Saat itu pasukan muslimah terdiri dari 20.000 orang. Adapun jumlah pasukan lawan yakni dari kaum Berber terdiri pada 1.020.000 orang alias 6 kali lipat bala tentara muslimah. Pada tahun ke-28 Hijriah, pasukan muslimah yang dipimpin Muawizah bin Abi Sufyan dapat menaklukkan Pulau Sirpus. Setahun berikutnya, Abdullah bin Amir memimpin pasukan hingga menguasai wilayah kerajaan Persia. Pada tahun ke-30 Hijriah, Tibristan dapat dikuasai pada tahun ke-31 Hijriah. Pecah peperangan Zaid Sahawari. Lalu setahun berikutnya, Muawiyah bin Abi Sufyan mencoba menyerang daerah-daerah jajahan Romawi. Pasukan sampai pulau ke Konstantinopel. D. Strategi dakwah Ali bin Abi Thalib. Setelah memangku jembatan Khalifah, Ali bin Abi Thalib disibukkan oleh perpecahan yang terjadi di kalangan umat muslim. Seluruh waktunya dicurahkan untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga perluasan wilayah sangat sedikit sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah sebelumnya. Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dilaksanakan dalam suasana yang masih kacau karena terbunuhnya Utsman bin Affan. Ketika itu, ibu kota negara berada dalam kendali para pemberontak. 1. Tahkim atau arbitrase. Peristiwa ini terjadi dalam sejarah kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yaitu Waqiah al-Jamal atau Perang Mu'tah.
Dinamakan Waqiah al-Jamal atau perang unta karena panglima perang itu mengendarai unta. Perang ini dipimpin langsung oleh Aisyah, salah seorang istri Rasulullah SAW. Selain perang ini terjadi juga tragedi berikutnya, yaitu Perang Siffin. Perang Siffin adalah perang kedua pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Perang itu diakhiri dengan diadakannya tahkim atau arbitrase. Tahkim adalah perjanjian damai antara kedua belah pihak yang sedang berperang. 2. Fenomena Syiah. Syiah menurut bahasa berarti golongan, kelompok, atau pengikut satu alat. Adapun istilah Syiah mengandung arti pengikut yang sangat mencintai Ali bin Abi Thalib serta keturunannya yang merupakan ahlu bait atau keturunan Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Ali. Pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab, aliran Syiah dengan segala aktivitasnya belum menunjukkan aksinya di permukaan. Setidaknya ada 2 hal yang menjadi alasan, yaitu pertama karena Ali bin Abi Thalib sendiri tidak mengajukan keberatannya secara terang-terangan, sedangkan yang kedua bahwa mereka melihat kedua sahabat Abu Bakar dan Umar itu menjalankan pemerintah dengan adil dan bijaksana sentral ajaran Islam. Kelompok ini masih seperti sebelumnya, tetap tenggelam di tengah arus umat yang sedang gencar mengembangkan dakwah dan wilayah Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, Gulat, Imamiyah, dan Zaidiyah. Namun demikian, sebagai aliran Syiah, ketiganya mempunyai kesamaan, yaitu mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai imam yang memiliki kelebihan-kelebihan khusus. 3. Fenomena Khawarij. Khawarij merupakan bentuk jamak dari Hariz, artinya yang keluar. Dengan demikian, istilah ini menurut bahasa artinya orang-orang yang keluar. Adapun secara istilah, kata tersebut bermakna orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib karena mereka tidak puas dengan hasil tahkim, serta sejak saat itu di kalangan umat Islam telah terbentuk suatu kelompok politik yang terpisah dari golongan yang sudah ada, yaitu pengikut Ali bin Abi Thalib dan pengikut Muawiyah. Kaum Khawarij sebagian besar berasal dari kabilah Tamimi, termasuk suku Baduy. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kaum Khawarij senantiasa berupaya mengadakan pemberontakan terhadap pemerintah yang berkuasa. Mereka tidak saja memberontak terhadap Ali bin Abi Thalib, tetapi juga menyerang kekuasaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kekisruhan politik sangat memprihatinkan kaum Khawarij. Pada perkembangan berikutnya, kelompok Khawarij banyak yang melakukan hura-hura dan membuat kacau pemerintah Ali bin Abi Thalib. Kelompok Khawarij ini kemudian dihadapi oleh pasukan Ali bin Abi Thalib di Nahrawan yang melibatkan 65.000 orang. Dalam peristiwa Nahrawan itu menewaskan 30.000 orang Khawarij yang sebagian besar yaitu dari Bani Tamimi. Di Kufa, emosi kelompok Khawarij tidak terbendung lagi. Abdurrahman bin Mulzam membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika ia sedang sholat. Peristiwa itu terjadi pada 24 Januari 661 Masehi, saat masih memerintah selama 4 tahun 9 bulan, yaitu dari bulan Zulhijjah tahun 36 Hijriah atau 656 Masehi sampai 41 Hijriah atau 661 Masehi. Lalu ia meninggal pada usia 63 tahun dan berakhirlah masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.